Tema kita hari ini tentang tanggung jawab pendidikan di dalam Islam ya, terutama pendidikan Islam. Ini share screen saya udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Jadi sebetulnya tanggung jawab pendidikan Islam itu kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, semua orang atau setiap warga negara itu punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Nah, di dalam Islam sendiri juga kan yang paling utama adalah keluarga ya, terutama ibu. Ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama terhadap pendidikan anak, bahkan sejak si bayi itu berada di dalam kandungan. Jadi ketika ibu hamil, ibu itu harus sering membaca ayat suci Al-Quran supaya anaknya, supaya bayi di dalam kandungannya itu terbiasa gitu ya, lebih tenang, lebih adem gitu ya. Kalau di penelitian-penelitian terkini, penelitian barat itu kan mereka menganjurkan kalau anak di dalam kandungan itu diperdengarkan misalnya musik-musik klasik. Sebetulnya nggak perlu gitu ya, karena di dalam kandungan ayat suci Al-Quran itu sudah cukup gitu ya untuk menenangkan bayi di dalam kandungan. Terus kemudian juga eh, penelitian-penelitian tentang psikologi juga menghasilkan bahwa kalau ibu itu secara psikologis, misalnya ketika hamil, dia sering stres, dia sering emosinya tidak stabil, terus misalnya karena kondisi keluarganya tidak kondusif sehingga dia sering marah-marah atau sering sedih gitu ya, itu juga akan mempengaruhi nanti sifat anak gitu. Jadi ibu hamil itu harus disenangkan gitu ya, secara emosionalnya dia harus senang gitu ya, nggak boleh nangis. Jadi yang membuat ibu hamil senang itu tentu saja ya yang paling utama adalah suaminya ya. Biasanya di dalam keluarga itu kan yang paling utama menjaga istri itu kan suami. Jadi suaminya harus memenuhi semua kebutuhan istrinya baik secara psikologis maupun tanggung jawab utamanya supaya janin di dalam kandungannya itu juga menjadi anak-anak yang sehat gitu ya, anak-anak yang berperilaku baik dan berkarakter baik. Nah, kemudian ketika misalnya anak-anak sudah lahir gitu kan, tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya oleh istrinya, tetapi juga semua orang di dalam keluarga tersebut, baik itu ayahnya, ibunya, kemudian misalnya kalau ada kakek neneknya juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak gitu kan, terutama untuk menanamkan nilai-nilai akidah Islam, menanamkan nilai-nilai moralitas, dan tentu saja semua harus kondusif di dalam rumah itu harus kompak. Jangan sampai misalnya orang tuanya menanamkan akidah, menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik di dalam keluarga, tetapi nanti karena ada kakek nenek yang merasa sudah lebih berpengalaman dibanding orang tuanya, sehingga bentrok. Misalnya contoh ketika anak-anak waktu sholat disuruh ibunya sholat, ayo dek sholat gitu kan. Nah, sementara anaknya lagi asik main game. Nah, terus karena neneknya terlalu sayang kepada anaknya, kalau diberhentikan main gamenya dia menjadi nangis, terus neneknya menentang ini ibunya gitu ya atau anak-anaknya si nenek itu. Biarin aja sih si anak ini lagi asik main game gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi di dalam keluarga itu harus kompak. Jadi kalau misalnya harus ada kesepakatan bersama dalam pendidikan anak di keluarga gitu ya supaya anak-anak tidak bingung. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini juga ada kewajiban dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah atau di tingkat provinsi masing-masing. Misalnya terkait dengan manajemen pendidikannya, penerapan kurikulumnya, akreditasi, kemudian tenaga pendidiknya, izin pendidikan, kemudian bahasa dan sastra yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa begitu? Karena semua semua ini saling terkait ya. Jadi tidak semua orang, tidak semua lembaga atau tidak semua yayasan itu bisa mendirikan lembaga pendidikan. Semua harus terkontrol ya. Semua harus terkontrol oleh pemerintah. Kemudian
kan tidak semua anak-anak itu lahir di dalam lingkungan keluarga yang beruntung ya, punya keluarga, kemudian berkesempatan memperoleh pendidikan gitu. Tetapi ada juga anak-anak terlantar, misal anak jalanan, anak-anak pengemis dan lain sebagainya yang tidak punya orang tua. Nah, ini juga sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebetulnya di Indonesia ini sudah cukup bagus ya, misalnya ada, wajib belajar namanya. Wajib belajar sekarang 12 tahun, artinya semua anak-anak usia sekolah, usia 7 sampai dengan, SMA ya, itu wajib berada di dalam sekolah, gitu. Meskipun pada prakteknya, kan ini wajib belajar ini kan berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Wajib belajar itu, membuat sekolah harusnya gratis, gitu ya, karena dicantumkan bahwa wajib belajar itu 12 tahun, berarti anak SD, SMP, SMA itu wajib sekolah dan biaya pendidikannya gratis, gitu. Tetapi sekarang ini biaya pendidikan gratis baru diterapkan di sekolah-sekolah negeri ya. Sekolah swasta masih mahal, gitu. Itu sebabnya, banyak juga, terjadi ketimpangan gitu ya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Nah, di sekolah negeri akhirnya karena kuotanya terbatas, itulah yang sering terjadi, kalau kalian sempat ngikutin ya, kalau di tahun ajaran baru sekarang ini namanya sistem zonasi. Jadi zonasi itu, diprioritaskan kepada anak-anak yang tinggalnya itu dekat dari sekolah. Tetapi karena ya begitulah ya, setiap, kebijakan ada plus minusnya, niatnya bagus, tetapi kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kebijakan zonasi ini. Jadi yang orang yang tinggalnya misalnya di dekat sekolah, tidak mendapatkan kuota, tetapi ada juga oknum-oknum yang curang gitu ya, curang tanda kutip, misalnya KTP-nya diubah, eee, terus yang tadinya dia sebetulnya tidak berhak di zonasi sekolah tersebut, dengan merubah, bukan KTP, KK ya, KK, sehingga si anak itu seolah-olah tinggalnya berada di dekat sekolah yang dituju. Ya jadi, banyak carut-marutnya ya kemarin itu, yang terakhir itu misalnya di, Bogor kalau nggak salah itu sehingga wali kota Bogornya itu sampai, menertibkan gitu untuk, kebijakan zonasi ini. Kemudian biaya kalau yang di sekolah swasta kan akhirnya mahal sekali ya biaya pendidikannya. Kenapa mahal? Karena di sekolah swasta itu kan mereka menyelenggarakan sendiri ya, untuk, sarana prasarana pendidikannya, bangunan sekolahnya, kemudian juga, untuk gaji gurunya gitu, dan lain sebagainya. Dan itu dibebankan kepada orang tua murid, sehingga biaya sekolah menjadi mahal gitu. Nah, akhirnya ya, tidak semua siswa mendapat pendidikan yang yang setara gitu ya. Kalau di sekolah swasta karena mereka saling berebut untuk mendapatkan, murid terbaik, mereka berlomba-lomba untuk, meningkatkan kualitas pendidikannya. Jadi plusnya di situ ya, mereka meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga, sekolah-sekolah swasta sekarang ini malah kalau di Jakarta ya, di Jabodetabek itu sekolah-sekolah swasta justru, mutu pendidikannya lebih bagus gitu ya. Jadi orang tua siswa walaupun mahal, gitu. Mereka berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah swasta untuk anaknya, gitu. Kalau di sekolah negeri, karena semua sudah difasilitasi oleh pemerintah, ya ada sekolah yang bagus, ada yang dia, ya rutinitas gitu ya, melaksanakan program pendidikannya, ya begitulah kondisi pendidikan di Indonesia. Kemudian, nah tanggung jawab, orang tua ya, tanggung jawab orang tua itu banyak aspek ya, aspek fisiknya harus dipenuhi, aspek emosional anaknya harus terpenuhi gitu ya. Kenapa aspek emosionalnya harus terpenuhi? Keluarga yang, bagus, keluarga yang harmonis, dan keluarga dibandingkan dengan keluarga yang broken, pasti, secara emosional anak itu akan terpengaruh gitu ya.
anak-anak meskipun dia diam gitu ya, tetapi ketika melihat, menyaksikan, di dalam rumah tangga tersebut orang tuanya sering bertengkar gitu, itu akan mempengaruhi. Dia akan cenderung, menjadi pemurung, kemudian emosinya tidak stabil gitu. Bagaimana dia bisa menyerap pelajaran dengan baik di sekolah kalau pikiran dia secara emosinya juga, tidak stabil karena kondisi rumah tangga yang tidak baik gitu ya. Jadi, upayakan nanti kan kalian nih calon-calon orang tua nih ya, ketika, di depan anak, nanti kalau punya anak, kalaupun misalnya ada masalah di dalam rumah tangga, misalnya, berdebat dengan, suami istri gitu ya, jangan di depan anak gitu ya, kalau bisa jauh-jauh di mana gitu ya, supaya di depan anak, ya mama papanya baik gitu kan, supaya anaknya tidak kepikiran. Nah, kemudian juga orang tua ini punya kewajiban tentu saja memelihara, membesarkan, melindungi, dan menjamin kesehatan anak ya. Keluarga adalah tempat utama untuk melindungi dan memenuhi semua kebutuhan anak. Tadi pagi saya melihat berita yang membuat saya miris sekali ya. Ada orang tua, suami istri yang, membiarkan anak gadisnya bahkan tidak layak lah gitu ya dianuin sama bapaknya sendiri gitu. Jadi, bagaimana gitu di tempat di satu keluarga yang seharusnya itu menjadi tempat teraman bagi anak justru menjadi, tempat untuk menyakiti anak. Nauzubillah min dzalik, kita yang mengerti dengan agama hendaknya dalam semua perilaku kita, kehidupan kita harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian juga di dalam keluarga juga tidak boleh ya melakukan kekerasan terhadap anak. Lakukanlah, kalau ingin menegur anak ya dengan cara-cara yang baik gitu ya, tidak dengan kekerasan, tidak dengan memukul, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya nih, seandainya di antara kita yang ada di ruang Zoom ini, ada yang merasa, "Ah, saya waktu kecil juga sering dipukul sama orang tua," gitu. Itu cukup sampai di kita gitu ya. Kita harus bertekad, apa yang kita rasa tidak nyaman, apa yang kita rasa sakit, apa yang kita rasa tidak baik, cukup sampai di diri kita, gitu ya. Misalnya, kamu merasa waktu kamu salah, dipukul sama orang tua. Nanti kalau kalian jadi orang tua tidak boleh memukul anak gitu ya, cukup sampai di kita aja gitu ya. Banyak cara-cara lain untuk mendidik anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sebagai orang tua harus mendidik anak itu dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Meskipun nih ya, nanti kita termasuk orang tua yang alhamdulillah mampu secara ekonomi, bisa menyediakan semua fasilitas kehidupan untuk anak-anak kita gitu ya. Contoh misalnya, karena pengusaha yang kaya, sehingga semua ini contoh kayak artis-artis itu ya, semua anak dikasih satu pembantu, ada yang tukang nyuapin, ada yang tukang masangin sepatu, ada yang, tukang ada kokinya, ada segala macam, sehingga anak-anak, tergantung gitu kepada orang lain. Nah, ini juga nggak bagus ya. Jadi walaupun kita nanti ketika menjadi orang tua, alhamdulillah diberkahi dengan kekayaan yang melimpah, tetapi kita tetap harus melatih kemandirian untuk anak. Misalnya anak harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di rumah gitu ya. Contoh misalnya, ya kalau, bangun tidur disuruh beresin kamar misalnya, terus kalau makan jangan disuapin, terus kalau dia udah besar, ya suruh ngambil sendiri atau suruh, diajak masak gitu ya, supaya nanti ketika dia, udah kuliah, dia bisa minimal mengurusi dirinya sendiri gitu ya. Kayak kalian misalnya kalau lagi ngekos kan, minimal udah bisa masak nasi, udah bisa masak tumis-tumis sayur gitu kan, jadi nggak kelaparan lah gitu kalau misalnya nanti anak-anak kita nanti kuliah di provinsi yang jauh dari orang tua atau misalnya kuliah di luar negeri, jadi minimal dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu. Harus dilatih keterampilan hidup. Nah, kemudian, harus menanamkan nilai-nilai moral ya, misalnya jujur, sopan, toleransi, empati, gitu kan. Kalau di depan
Misalnya kita lewat di depan orang yang lebih tua, permisi gitu kan. Dibiasakan untuk mengatakan terima kasih, minta maaf kalau kita berbuat salah sama orang gitu kan. Toleransi, terus nggak boleh bully. Kalau kita melihat anak-anak, kita harus mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Itu dimulai dari rumah gitu ya. Lalu orang tua juga wajib memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, membangun komunikasi yang baik gitu ya. Jangan udah jarang di rumah, pergi malam misalnya ya, pergi pagi ya, pergi pergi pagi subuh anak belum bangun, pulang anak udah tidur gitu ya. Sekalinya ketemu misalnya kerjaannya marah-marah gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi, kalaupun sibuk misalnya kalau jadi orang tua sip-sipan, tahu sip-sipan nggak sih? Gantian gitu ya. Kalau jangan sampai dua-duanya nggak ada sama sekali di rumah, gantian. Misalnya kalau bapaknya lagi keluar kota, ibunya standby di rumah. Jadi tetap berkomunikasi. Sekarang kan banyak gadget yang canggih ya, bisa video call. Jadi walaupun jauh tetap membangun komunikasi yang baik dengan anak. Kalau pulang sekolah ditanyakan anaknya belajar apa gitu kan, bagaimana di sekolah bermain dengan teman-temannya bagaimana gitu kan, apakah ada yang membuat hatinya agak kurang nyaman misalnya karena eee, rebutan mainan dengan teman di sekolah dan lain sebagainya. Jadi apa saja bisa dijadikan media komunikasi dengan anak. Kemudian mendukung minat dan bakat anak, lalu memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi anak. Jangan memaksakan kehendak. Misalnya dulu si mamanya kepengen jadi artis tapi nggak kesampaian. Begitu punya anak perempuan, anaknya dipaksa ikut les vokal, ikut les piano, ikut les apa, terus disuruh tampil, anaknya nggak mau sampai nangis-nangis, pokoknya emaknya maksa ikut lomba. Itu nggak boleh, ya. Jadi harus sesuai dengan bakat dan minat anak. Kalau misalnya anak laki-lakinya sukanya main futsal, terus mau ikut, ekskul futsal, disilahkan aja gitu ya. Jadi kalau, anak kecenderungannya kemana difasilitasi aja, tugas orang tua adalah memberi dukungan. Ya, itu juga bagus ya kalau ikut banyak ekskul, supaya mereka juga, biasa bersosialisasi, biasa bekerja sama dalam tim, membangun sportivitas gitu kan, semua ada nilai positifnya, tapi tetap diawasi ya, tetap, orang tua jangan melepas begitu saja, tetap ada pengawasan dari orang tua. Nah kemudian, tanggung jawab pemerintah. Tadi di awal saya sudah menyampaikan, jadi, pemerintah itu punya tanggung jawab karena pemerintah yang punya sumber dana ya, pemerintah yang punya APBN, punya APBD. Jadi wajib untuk menyediakan fasilitas pendidikan, misalnya gedung sekolah yang layak, ya harus sama lah gitu ya. Jadi tidak hanya di ibu kota aja sekolahnya bagus-bagus, tetapi sekolah-sekolah di daerah juga harusnya sih sudah permanen, tidak lagi ada sekolah yang, berdinding, apa, bambu gitu kan, supaya anak-anak juga kondusif dalam belajar. Kemudian penyediaan, tenaga pendidik atau guru-guru, ya, guru-gurunya itu diberikan beasiswa, ya kan, beasiswa. Jadi kalau guru-gurunya pinter, maka anak-anaknya juga, transfer dari gurunya juga insya Allah lebih baik lagi, gitu. Kemudian, diberikan pelatihan-pelatihan, apalagi kan seringkali suka banyak ini ya, pergantian kurikulum, misalnya kayak sekarang nih udah mau ganti kurikulum merdeka gitu, tetapi juga ya setiap pergantian kurikulum kan perlu penyesuaian, guru-gurunya juga perlu di-training, perlu dikasih pelatihan gitu kan. Nah, terus ada evaluasi pendidikan ya. Jadi, kadang-kadang kalau teman-teman memperhatikan ya, ada semacam, disparitas ya, pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan. Pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di daerah yang terutama daerah timur ya, daerah yang jauh itu, masih sangat perlu perhatian gitu ya dari pemerintah. Nah kemudian, pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan beasiswa, perbanyak beasiswa. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kalian jadi, apa, pemerintah ya,
baik itu ASN maupun misalnya di tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kepala dinas pendidikan gitu. Nah, itu harus membuat program-program yang tepat sasaran. Misalnya memberikan beasiswa, nanti misalnya ada yang jadi gubernur. Nah, perbanyaklah berikan beasiswa untuk siswa-siswa ya. Bisa siswa berprestasi atau misalnya kita memberikan beasiswa untuk untuk anak-anak yang tidak mampu atau anak-anak yang punya keterbatasan ya, misalnya siswa-siswa disabilitas atau misalnya siswa-siswa dari daerah-daerah terpencil gitu. Itu perlu support gitu ya, supaya mereka juga bisa meningkatkan kapasitasnya dan ke depan diharapkan bisa meningkatkan taraf ekonominya yang tadinya misalnya dari keluarga tidak mampu, dengan anak-anak ini diberi beasiswa sampai sarjana, nanti setelah lulus dia bisa mendapat pekerjaan yang layak dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Jadi memutus mata rantai kemiskinan itu bisa juga dengan program-program pendidikan. Nah, selain itu juga pemerintah itu punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan Islam ya. Tidak hanya pendidikan Islam yang ada di madrasah-madrasah, tetapi juga pendidikan keagamaan yang ada di sekolah umum gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu ada peraturan terutama di sekolah umum ya. Kalau di sekolah yang model madrasah atau SDIT, SMPIT kan enak, udah pasti semuanya satu agama, jadi tinggal disediakan guru agama Islam. Tetapi di sekolah umum, sekolah negeri biasanya kan beragam ya, ada siswa yang non-muslim, ada siswa yang muslim gitu. Jadi pemerintah berkewajiban menyediakan guru agama yang sama agamanya dengan siswa gitu. Jadi kalau mayoritas muslim berarti pelajaran agamanya kan misalnya PAI, pendidikan agama Islam, tetapi nanti siswa yang non-muslimnya nanti dikasih guru agama sesuai dengan agama mereka. Itu ketentuan yang sekarang. Nah, kemudian misalnya pemerintah juga harusnya sih menyediakan minimal musola ya. Kalau misalnya mayoritas di sekolah itu ada siswa Muslim, ya sediakanlah musola gitu supaya nanti ada kegiatan-kegiatan. Ya sebagian sekolah itu sudah ada sih kalau sekolah-sekolah besar ya. Jadi ada pembiasaan misalnya sholat zuhur berjamaah atau misalnya tahsin berjamaah di masjid atau di musola tersebut gitu. Lalu tanggung jawab guru. Nah, tanggung jawab guru itu dia tidak hanya mengajar ya. Jadi guru itu bukan hanya textbook ngajarin sesuai yang ada di silabus atau di kurikulum di sekolah tersebut, tetapi juga dia harus membentuk karakter peserta didik gitu ya. Kemudian mengembangkan potensi akal dan potensi rohani peserta didik, bertanggung jawab mencerdaskan peserta didik dan memberikan pengajaran yang efektif. Nah, guru juga tidak boleh stuck ya. Dia yang namanya guru itu harus selalu kreatif, inovatif, dan tidak bosan belajar. Guru juga harus belajar ya. Banyak metode-metode pengajaran yang terbaru, jadi dia harus selalu berinovasi supaya metode-metode pelajaran yang dia sampaikan kepada siswa itu menarik. Kemudian guru harus memahami dan menguasai materi ajar dengan baik dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya memberi materi, contoh memberi materi SKI gitu ya. Di dalam materi SKI itu misalnya tentang daulah atau tentang kehalifahan Islam. Terus ada masa keemasan, ada masa kemunduran dan faktor-faktor yang membuat dinasti tersebut mundur misalnya ya. Ternyata di situ diketahui bahwa diantaranya karena mundurnya satu kekhalifahan Islam itu karena gaya hidup mewah, karena ketika dia masih menjadi putra mahkota dia tidak bersungguh-sungguh belajar sehingga ketika dia diserahi tanggung jawab dia tidak bisa memimpin dengan baik. Kemudian karena perebutan kekuasaan di antara anak-anak khalifah. Nah, nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam materi ajar itu dicontohkan supaya berarti ketika nanti kita
dalam kehidupan sehari-hari itu dicontohkan bahwa meskipun anak-anak orang tua yang mampu, semua difasilitasi, tetapi tetap harus mandiri, tetap harus belajar yang rajin, gitu kan, tetap misalnya harus bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa, gitu ya, nilai-nilai positifnya. Nah, kita ini kan makhluk sosial ya, yang hidup di dalam masyarakat. Kita juga bagian atau kita juga sebagai masyarakat. Maka sebagai masyarakat kita juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan Islam. Misalnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran. Kalau misalnya ada sekolah nih, ya sekolah. Contoh di kampus deh kemarin. Kemarin kalian kuliah nggak? Halo? Iya, Bu. Kuliah, Bu. Kuliah, Bu. Ya, berisik nggak kemarin? Di kampus berisik nggak waktu belajar pagi? Berisik, Bu. Parhan, Bu. Ya, berisik banget kan? Jadi, nah itu berarti tidak menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran. Kalau saya, terus terang saya mendukung ya, saya mendukung kegiatan mahasiswa, tetapi kita juga harus menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran. Kalau misalnya mau ada musik-musik gitu ya, kemarin saya dengar ada yang ngeband segala macam gitu ya, ada yang nyanyi segala macam. Tapi kan itu di jam pelajaran gitu. Kenapa misalnya kan kita sudah punya fasilitas nih, ada ruang teater atau misalnya auditorium gitu kan. Tinggal aja melakukan proses perizinan aja kepada pimpinan kampus gitu kan, supaya tidak mengganggu proses belajar gitu. Itu kegiatan yang cukup bagus misalnya melatih untuk market ya kemarin itu ya, supaya mahasiswa juga bisa berwirausaha gitu kan, tetapi juga tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, kembali misalnya ke sekolah ya. Di sekolah misalnya ada di tengah pemukiman gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kondusif? Jadi kalau ada kegiatan di kampung misalnya yang di situ ada sekolah, diupayakan tidak di jam-jam belajar. Gitu ya, misalnya mau ada apa? Mau ada konser atau misalnya ada peringatan biasanya ada pengajian ibu-ibu gitu ya atau dalam memperingati apa gitu ya. Jangan di jam-jam pelajaran gitu, kasihan anak-anaknya mau belajar, suaranya mengganggu proses belajar mengajar. Bisa dicari misalnya apakah di hari Sabtu, hari Minggu yang tidak sedang berlangsung proses pembelajaran. Atau pernah juga misalnya waktu itu saya pernah lihat di berita anak-anak sekolah itu tidak bisa belajar dengan nyaman karena ternyata ada warga yang mempunyai peternakan kambing. Kalian tahu kan kambing satu aja kan udah bau banget ya. Apalagi kalau itu peternakan. Itu kan ya bagaimana mau belajar dengan nyaman kalau bau kotoran kambing, bau aduh. Jadi itu. Jadi tugas kita sebagai masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membantu kegiatan sekolah. Nah, kalau nanti kalian punya adik lah ya kalau sekarang ya, misalnya ada adik-adik yang sekolah, itu di sekolahnya itu ada namanya komite sekolah. Jadi komite sekolah ini biasanya dibentuk untuk membantu kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Nah, sekolah ini kan nggak boleh melakukan pungutan ya. Kalau ada sekolah yang melakukan pungutan itu bisa diproses, namanya pungutan liar gitu. Nah, tetapi komite sekolah ini bisa saja misalnya dia punya jaringan, dia bisa mencari sumber pendanaan yang bisa mendukung kegiatan sekolah, bisa melalui CSR perusahaan atau misalnya dana-dana lain lah, misalnya ada dia punya jaringan yang sponsorship gitu ya, nah, boleh gitu. Tapi komite sekolah yang nyari gitu, sehingga kegiatan sekolah itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, kemudian masyarakat juga punya peran untuk berpengaruh ya di dalam proses pembelajaran, sehingga semakin baik pendidikan diselenggarakan, semakin berkualitas masyarakatnya. Gitu. Nah, contoh nih ya, menciptakan lingkungan yang kondusif dari masyarakat ya
Kalau merokok, misalnya jangan di depan anak sekolah, gitu kan. Pokoknya kita itu harus memberi contoh lah gitu ya buat anak-anak sekolah gitu ya. Ya, dengan apapun yang kita bisa gitu ya. Terus ya sampai di situ. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Sampai sini udah paham semua? Paham, Bu. Insya Allah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Nanti di absen ya sama PJ ya. Baik, Iya, kalau Ibu. bisa dipaham tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.